guys, welcome back to my channel. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol like, share, dan nyalakan bell notification-nya. Cus, langsung aja ke videonya. Semuanya, perkenalkan, nama saya Minda Fitoroi. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dan sekarang saya akan memberitahukan kepada kalian semua mengenai materi dari buku Sistem Informasi Akuntansi, Pemahaman Konsep Secara Terpadu oleh Profesor Dr. Ashar Susanto, MBus, AK CPA dari Universitas Pajajaran. Ini adalah tampilan cover bukunya. Kalian bisa membeli ataupun mendownloadnya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 bab, yaitu mulai dari bab 4 hingga bab 7. Kita mulai dengan bab 4, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengolahan Transaksi. Kita mulai dengan topik kita yang pertama, yaitu peristiwa ekonomi. Sistem Informasi Akuntansi dirancang tidak hanya untuk mendokumentasikan, yaitu mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan hasil aktivitas atau peristiwa ekonomi dengan berbagai organisasi yang terkait untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Akan tetapi juga berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu organisasi berorientasi laba ataupun bukan. Yang berikutnya yaitu akuntansi. American Accounting Association, Wilkinson, Warren, dan Fess mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan, baik secara individu atau kelompok, tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Semua kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas atau operasi suatu organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi atau transaksi bisnis bagi organisasi perusahaan tersebut, atau lebih dikenal sebagai transaksi akuntansi. Yang berikutnya yaitu sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi keuangan atau informasi akuntansi keuangan yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional dan pihak lain. Yang berikutnya yaitu aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengolahan transaksi dapat berupa rangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data untuk disimpan atau diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakai. Aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi sendiri terdapat 4 aktivitas, yaitu yang pertama pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data, yang kedua pengolahan dan manipulasi data, dan yang ketiga menyimpan data, dan yang terakhir yaitu melaporkan. Dapat kalian lihat gambar 4.2 aktivitas sistem pengolahan transaksi dan sistem informasi akuntansi. Yang berikutnya yaitu siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan atau siklus aktivitas bisnis perusahaan, sehingga Anda dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan direpresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan terdapat aktivitas atau transaksi investasi modal, pengadaan, konversi, dan penjualan. Dan yang berikutnya yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik
yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Dan yang terakhir pada bab ini yaitu kita akan membahas mengenai hubungan SIA, sistem informasi manajemen, dan juga sistem pengolahan transaksi. Manajemen merupakan upaya mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi dari berbagai komponen atau subsistem secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen yang mengolah data keuangan atau yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Karena masalah keuangan ada di setiap bagian bisnis perusahaan, maka sistem informasi akuntansi seperti disebutkan di atas menjadi bagian terbesar dari SIM. SIA sendiri merupakan perpaduan dari SIA manajemen dan SIA keuangan. SIA bervariasi antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, walaupun satu jenis, kecuali SIA keuangan yang harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SKK. SIA mengolah data dalam jumlah besar karena dalamnya meliputi berbagai aktivitas pengolahan transaksi seperti aktivitas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data, serta pelaporan. Jadi, walaupun sistem informasi akuntansi mengadopsi konsep informasi yang berkualitas, akan tetapi bobot aktivitasnya lebih banyak berorientasi kepada pengolahan data. Informasi hasil SIA digunakan oleh manajemen tingkat bawah, di atasnya, dan pihak eksternal perusahaan. Agar lebih jelas, kalian bisa melihat gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu bab 5, kita akan membahas mengenai pengendalian intern dan manajemen risiko. Mengapa pengendalian diperlukan? Pengendalian sendiri meliputi semua metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi, dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya. Tujuan pengendalian ada 3. Yang pertama yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai. Yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan, dan penggelapan. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Dan yang berikutnya yaitu aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Secara umum ada 2 aktivitas organisasi perusahaan yang harus dikendalikan. Yang pertama yaitu sistem operasi dan yang kedua yaitu sistem informasi. Sistem operasi sendiri yaitu bertujuan untuk sistem operasi dapat berjalan secara efektif, sumber daya digunakan secara efisien, dan dapat mengamankan sumber daya yang digunakan. Sedangkan sistem informasi sendiri bertujuan untuk yang pertama, data yang dimasukkan telah sah atau valid. Yang kedua yaitu data yang dimasukkan telah lengkap. Yang ketiga, data yang dimasukkan telah akurat. Yang keempat, data telah diupdate dengan lengkap. Dan yang kelima yaitu data telah diupdate dengan akurat. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai penyelewengan atau penyimpangan fraud. Penyelewengan atau fraud atau kecurangan merupakan kebohongan, penyimpangan, atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau melawan hukum, atau secara tak wajar seperti penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer, penyalahgunaan jabatan, dan pelanggaran prosedur, dan lain-lain. Berikutnya yaitu kita akan bahas mengenai pengendalian intern. Pengendalian intern dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Dalam pengendalian intern sendiri meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua pengendalian risiko, yang ketiga informasi dan komunikasi,
verifikasi, dan yang keempat yaitu monitoring atau pengawasan. Yang berikutnya yaitu keterbatasan pengendalian intern. Ada beberapa keterbatasan dari pengendalian intern sehingga pengendalian intern tidak dapat berfungsi. Yang pertama yaitu kesalahan atau error. Yang kedua yaitu kolusi atau collusion. Yang ketiga yaitu penyimpangan manajemen, dan yang keempat yaitu manfaat dan biaya. Yang berikutnya yaitu mengenai resiko bisnis dan manajemen risiko. Risiko adalah kondisi atau kejadian yang tidak pasti, yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Manajemen akan memiliki strategi untuk merespon dan mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan telah dianalisis dengan cara yang pertama menghindari, yang kedua membiarkan, yang ketiga mengurangi, yang keempat membagi atau menjaminkan, dan yang kelima yaitu memanfaatkan. Untuk meminimalkan risiko karena kesalahan atau error atau penyimpangan dalam SIA berbasis komputer, pengendalian dilakukan melalui kombinasi dari pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Kita akan membahas dari pengendalian umum. Pengendalian umum sendiri mengendalikan proses pengembangan, penggunaan serta keamanan SIA, termasuk keamanan dari file-file data organisasi yang bersifat umum. Sedangkan pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus bagi setiap aplikasi komputer atau aplikasi SIA, seperti program aplikasi untuk penggajian, piutang, dan pengelolaan order. Berikut ini perbedaan SIA berbasis manual dan berbasis komputer. Selanjutnya kita akan membahas bab 6, yaitu dokumentasi sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya suatu peristiwa atau transaksi. Dokumen sendiri adalah formulir yang sudah terisi baik secara tertulis atau tercetak. Sedangkan dokumentasi sendiri adalah kumpulan dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Yang selanjutnya yaitu tempat penyimpanan dokumen project atau project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek disimpan. Secara umum, project repository akan berisi daftar data akuntansi yang diperlukan, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output atau informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, berbagai lokasi yang harus ditunjang. Selanjutnya yaitu susunan penyimpanan dokumen. Project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analisis maupun pemakaian sistem. Tempat penyimpanan dokumen terdiri dari penjelasan project, yaitu model data, model proses, model input atau formulir, model output atau laporan, dan juga model jaringan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model. Model sendiri adalah abstraksi dari dunia nyata atau representasi dari realita. Model ibarat sebuah gambar yang menceritakan ribuan kata. Kebanyakan model merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk grafik. Model sendiri terdiri atas dua, yaitu model implementasi dan juga model utama atau essential model. Dan yang berikutnya kita akan membahas tentang pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram merupakan salah satu model data disimpan di samping model hierarki dan network. Model ini paling banyak digunakan saat ini. Sebelum belajar bagaimana membaca diagram tersebut, maka sebelumnya harus diketahui dahulu arti dari simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama yaitu entitas data atau data entity adalah apapun baik itu ada secara real maupun abstrak yang akan disimpan datanya.
Selanjutnya, istilah yang akan digunakan adalah entitas atau entity type. Nama entitas harus kata benda. Sinonimnya adalah entity type, entity class, dan objek. Yang kedua yaitu atribut data atau data atribut, merupakan ciri atau sifat, karakteristik, atau properti dari suatu entitas. Yang berikutnya yaitu pemodelan proses dengan diagram arus data atau data flow diagram. Data flow diagram atau DFD atau diagram arus data atau DAD adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses atau proses modeling. DAD menggambarkan arus data suatu sistem informasi dan langkah-langkah kerja atau proses yang disajikan sistem informasi akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu pemodelan input. Input sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut atau yang diambil dari database-nya. Yang berikutnya yaitu pemodelan output. Output menyajikan informasi kepada pengguna sistem. Output merupakan bagian yang paling kelihatan dalam sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan bentuk bisnis atau sistem informasi dalam bentuk pemakaian user, data, dan lokasi pengolahan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bab 7, siklus transaksi akuntansi. Seperti telah dijelaskan pada bab 4, bahwa semua kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas atau operasi suatu organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi atau transaksi bisnis bagi organisasi perusahaan tersebut atau lebih dikenal sebagai transaksi akuntansi. Siklus transaksi muncul sebagai akibat siklus bisnis, dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang berikutnya yaitu siklus transaksi secara umum. Di perusahaan industri, pemrosesan merubah bahan baku menjadi barang jadi dengan bentuk yang berubah. Pada perusahaan dagang, pemrosesan yang dilakukan bisa dalam bentuk pengepakan kembali barang yang sudah dibeli dengan ukuran yang berbeda atau telah mengalami sentuhan tertentu. Barang-barang yang telah mengalami pemrosesan kemudian dijual agar mendapatkan laba atau meningkatkan modal. Yang berikutnya yaitu siklus penerimaan. Siklus penerimaan atau uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Yang berikutnya yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terdiri atas 3, yaitu pembelian, penerimaan barang, hutang, dan pengeluaran kas. Yang berikutnya yaitu siklus konversi atau produksi. Aktivitas utama dalam siklus produksi meliputi persiapan order, pekerjaan dari penjual atau rencana produksi, permintaan bahan, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, akumulasi biaya tenaga kerja yang dibebankan terhadap produk, dan bertambahnya persediaan barang jadi. Dan yang terakhir yaitu siklus akuntansi keuangan. Siklus ini lebih merupakan proses ringkasan dan posting. Pada proses ini, buku besar untuk penjualan, biaya penjualan, persediaan, hutang, piutang, kas, gaji, aktiva tetap diposting secara batch dari berbagai jurnal. Berikut ini adalah hubungan kedua siklus dengan transaksi akuntansi. Ini adalah siklus akuntansi secara umum. Sedangkan ini adalah gambar siklus penerimaan. Berikut merupakan gambar siklus pengeluaran. Dan ini adalah gambar siklus konversi. Dan yang terakhir yaitu siklus akuntansi keuangan. Itu saja beberapa materi yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila masih banyak materi yang telah saya lewatkan, tetapi terima kasih telah menonton video ini.